Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan santai sambil merasakan sensasi naik mobil Jeep, pas banget nih. Dijual beli mobil bekas hari ini, kita tawarkan Suzuki Katana tipe GX, AC Nipo Denso, sudah power steering dan jok belakang menghadap ke depan semua. Tahun 94, platnya G Brebes. Untuk kondisi selengkapnya, kita cek sama-sama aja bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Kalau untuk secara kondisi, ini mobil masih baik, masih oke, masih lempeng juga, nat-nat. Kemudian kondisi bodi masih kaleng, walaupun sudah ada sepet di beberapa bagian dan cat-cat original juga masih ada, seperti cat di kap depan seperti ini. Otomatis kondisi platnya masih ngaleng, kemudian ada sedikit warna-warna botak seperti ini cat aslinya. Kemudian pojokan-pojokan seperti ini aman dari bekas benturan. Untuk lampu-lampu kanan dan kiri semuanya masih baik, nyala normal. Grillnya juga tidak ada yang patah. Kalau kita lihat atas dan bawah ada grill jaring-jaring khasnya Katana bagian tengah seperti ini. Kemudian bumper juga aman, tidak ada yang penyok. Rating-rating semua masih nyala dengan normal. Buat lokasi showroom kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, kebetulan untuk Katana tipe DX tahun 94 ini, platnya G Brebes, pajaknya bulan 10. Nah, ini kebetulan kita di bulan 11. Ini off 1 bulan kemarin, ya bulan 10, dan pas ganti plat di tahun 2024 ini. Untuk warna aslinya, hijau metalik seperti ini. Untuk tipe GX memang sudah ada warna-warna metalik seperti ini. Velgnya juga udah pakai velg alloy ring 15. Untuk bagian yang sebelah kiri, dia nut body juga masih lempeng, dia nut selebornya masih oke, baik. Kondisinya juga masih ngaleng. Bagian depan seperti ini yang rawan-rawan keropos, pojokan-pojokan bagian kaca ini masih baik, oke. Ada nutnya lempeng, baik, tidak ada bekas berbaikan. Sambungan-sambungan dia celah-celah bodi masih oke. Sampai ke bagian talang, celah pilar juga masih oke, masih baik. Sampai ke bagian kaca, bagian atas tidak ada sileran. Kemudian bagian talang atas dan bawah ini masih baik, las nitik pabrikan atas bawah. Kalau kita raba seperti ini masih jelas. Kemudian bagian jumbonya juga masih ngaleng, atapnya juga ngaleng kondisinya. Untuk yang sebelah kiri dia notnya masih lempeng seperti ini. Bodi kalau kita ketok ngaleng, baik pintu maupun bodi belakang seperti ini. Sampai ke pilar aman, tidak ada bekas reparasi. Bagian risplang bawah juga utuh seperti ini. Kemudian pelipit bawahnya juga masih utuh, masih baik. Nah, kita nanti ngolong ke bagian lantai, tapi sebelumnya kita muter dulu ke bagian belakang. Nut dari bagian depan sampai bagian belakang seperti ini dia masih lempeng, masih baik. Sampai ke bagian bumper belakang, bumpernya juga masih ngaleng, aman, tidak ada penyok dan tidak bekas reparasi. Nah, kebetulan ini untuk ban serepnya itu ada di showroom, kita taruh di showroom, jadi nggak kita bawakan, nggak kita tempel karena ini kondisi habis kita bersihkan. Nah, kemudian bagian kaca belakang seperti ini aman, juga tidak ada sealer, muter atas dan bawah, tidak ada bakal karat juga di pojokan-pojokan seperti ini. Kemudian di arah talang bagian belakang juga masih utuh, atas bawah kalau kita raba adalah nitik pabrikan, bukan bekas reparasi. Engsel-engselnya juga baik, tidak keropos. Lampu-lampu kanan kiri belakang semuanya masih nyala dengan normal. Kemudian kalau kita ketok seperti ini, kondisi pintu belakang otomatis masih ngaleng. Lanjut ke yang sebelah kanan, dia nutnya kalau dari belakang seperti ini sampai depan nutnya masih lempeng, pilarnya ngaleng. Nah, bagian bawah juga ngaleng. Talang-talang seperti ini atas dan bawah juga kondisinya sama kayak yang sebelah kiri, dia masih ada kelingan-kelingan pabrikan. Bagian jumbonya juga ngaleng. Bagian belakang, pintu depan sampai bagian fender, selebor juga kondisinya masih ngaleng, nut masih lempeng, semuanya masih dalam kondisi baik. Sampai kondisi risplang bawah seperti ini yang sebelah kanan, ini kondisinya masih baik, pelipitnya masih oke, masih ada las nitik dari pabrikannya. Untuk lantai bagian bawah itu kondisinya masih oke, masih baik. Ada sedikit bolong untuk bagian belakang, tapi yang lain kondisinya aman, baik. Kemudian dari bagian sasisnya juga utuh, aman, tidak ada bekas reparasi atau bekas perbaikan. Untuk kondisi selebor kanan belakang, kondisinya seperti ini. Dari bagian dalamnya masih utuh, masih baik, sasisnya juga masih oke. Kondisi selebor depan seperti ini, sasisnya di bagian depan utuh, tidak ada bekas perbaikan. Nah, untuk bagian belakang seperti ini, ada bekas las-lasan yang sudah diperbaiki. Untuk kondisi selebor depan kiri, kondisinya utuh seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri. Dari bagian sasis juga aman, tidak ada yang retak, juga tidak terjadi karat. Nah, lanjut ke area kolong lantai yang sebelah kiri, itu lantainya lebih utuh.
aman, tidak kropos. Sasisnya juga masih baik, aman, tidak ada bekas reparasi juga. Terakhir ini kiri belakangnya dia masih baik juga. Kondisi selebornya teman-teman bisa menilai sendiri. Sasis-sasis juga dalam kondisi baik. Jadi yang ada bolong sedikit di sebelah kanan belakang. Nah sekarang kita cek untuk bagian pintu, sekalian cek interior juga. Pelipetnya masih utuh seperti ini, aman, tidak ada karat. Sampai ke bawah seperti ini juga aman, tidak ada karat. Kemudian masih ngaleng juga. Dan ini door trim bawaan dari Suzuki Katana seperti ini. Tidak ada power window, jadi ini masih pakai ontelan seperti ini. Kalau kita cek pilar dari bagian dalam, pilarnya masih dalam kondisi baik, utuh. Sambungan-sambungan masih kelihatan. Pilar B juga dalam kondisi baik. Sampai ke risplang bagian dalam seperti ini, kondisinya juga masih utuh. Kemudian untuk bagian dashboard, ada kisi-kisi AC seperti ini. Nah, ini kasnya dari Katana, ada pegangannya bagian depan seperti ini. Dan ini bahannya soft touch, jadi gampang sekali terkelupas. Seperti ini contohnya, ini udah terkelupas untuk bagian pegangan depannya. Untuk joknya, depannya di red trim seperti ini, warna merah dan hitam. Persneleng aman semua, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya normal. Kemudian cek pintu bagian belakang seperti ini, ya silerannya utuh, atas muter sampai ke bagian bawah, pojokan bagian bawah juga aman, tidak ada yang keropos juga. Kondisi pintu-pintu semuanya ngaleng, utuh bagian belakang. Kemudian kita cek untuk bagian lantai belakang seperti ini. Kalau kita buka, ini lantainya masih utuh. Dan ini video pas lantai-lantai mobil ini kita buka dan kondisi lantainya masih dalam kondisi baik. Pilar-pilar belakang aman, tidak ada ciri-ciri bekas terguling atau bekas perbaikan. Kemudian untuk bagian rislang belakang seperti ini, sampai ke pelipet-pelipet seperti ini utuh ya. Ini tidak ada bekas perbaikan atau bekas reparasi. Oh ya, ini pintunya semua pakai alarm dan central lock ya. Jadi masih ada remote-nya seperti ini. Kemudian sileran-sileran pintu kita cek sekalian, kondisinya utuh. Pelipet-pelipet masih rapi sampai bawah, aman, sampai pojokan-pojokan tidak ada yang keropos. Door trimnya pakai logo Suzuki seperti ini bawaan, walaupun ada sedikit ini pengunci yang copot untuk bagian pojokan atasnya, tapi ini door trimnya masih rapi. Pilar-pilar oke, baik, semuanya dalam kondisi baik. Sampai risplang seperti ini, sambungan-sambungan masih utuh, tidak ada garapan, tidak terkena dembul juga. Kondisi risplangnya juga masih ngaleng. Power steering semuanya aman, normal, tidak ada bunyi power steering. Power steeringnya juga enteng. Persnelengnya semuanya normal. Kemudian di sini ada indikator RPM dan speedometer, semuanya masih berfungsi juga. Nah, cuman satu hal, AC-nya Denso. Cuman AC-nya ini nggak dingin kalau menurut saya. Jadi perlu ada sedikit perawatan untuk AC. Tapi untuk perangkat AC-nya semuanya ada dan komplit. Berarti terakhir kita cek untuk ruang mesin, sekalian kita cek kondisi mesinnya sekalian seperti apa. Nah, kita buka aja untuk kap mesinnya. Sekalian kita cek untuk bagian depan. Ini ada kelingan-kelingan pabrikan, semuanya nat-nat dari bagian depan, semuanya utuh. Ini kondisi kap mesinnya baik, tidak ada bekas laka, bekas perbaikan juga. Untuk bagian depan seperti ini, ya juga masih baik, masih utuh. Pelipet-pelipetnya semuanya masih rapi. Selebor-selebor dari bagian dalam, kanan dan kiri, kondisinya utuh. Hanya saja untuk unit ini memang kotor dan berdebu. Ini untuk kondisi mesinnya. Nah, mesin Suzuki Katana buat yang belum pernah pegang, ini mesinnya merupakan mesin yang sama dipakai sama Suzuki Carry 10. Dia pakai F10A 1000 cc. Jadi sangat irit untuk mobil ini. Durability juga sudah tidak dipertanyakan lagi. Kemudian mobil ini spare partnya untuk mesinnya itu gampang banget dicari. Di mana-mana ada, di semua bengkel itu bisa. Semuanya komplit, ada kompresor AC, ada power steering, ada ini dinamo pengisiannya juga normal, akinya juga dalam kondisi baik ya. Hanya saja ini mesinnya memang kotor, perlu dibersihkan. Tapi mesin ini tidak ada yang bocor. Dari bagian atas seperti ini dieselnya juga kering, aman, tidak ada rembes-rembes. Dari bagian packing-packing aman, tidak ada yang rembes. Bagian karter bawah juga aman, tidak ada yang rembes. Tapi kita cek juga untuk kondisi oli mesinnya bagaimana. Kita pastikan tidak ada oli mesin kecampur sama air radiator. Nah, kalau oli seperti ini oli sudah tua, menandakan olinya agak sedikit hitam pekat dan sudah tua. Tapi ini oli normal, tidak ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Nah, ini kita udah starter mesinnya.
kita udah nyalakan. Ini suara mesin langsamnya. Dengan suara mesin langsam seperti ini, kondisi mesin terlihat normal, aman, tidak ada kendala, tidak pincang juga, langsamnya juga halus. Nah, kita pastikan lagi, kita naikkan RPM seperti ini. Mesinnya lancar, tidak ada kendala, tidak ada suara yang aneh-aneh juga. Mesinnya juga enak, tenaganya juga bagus. Kalau boleh dibilang ini mesin dalam kondisi oke, dalam kondisi normal. Jadi tidak ada masalah, tidak harus turun mesin juga, olinya juga normal. Terakhir kita cek apakah ada seputih di bagian knalpot atau tidak. Kita pastikan mobil ini tidak ada kebocoran-kebocoran oli. Oke, kita udah cek kondisi mobil ini. Kemungkinan 80 atau 90% kita udah cek kondisinya dari bodi-bodi, lantai, sasis, ya, hal-hal yang terpenting dari mobil bekas. Kemudian terakhir kita ke mesin. Semuanya kita udah cek, dan teman-teman saya rasa udah bisa menyimpulkan sendiri. Kalau menurut saya, mobil ini dalam kondisi cukup baik. Kita bisa pakai untuk harian, ya, karena mobil ini sangat irit, ya. Cuman punya kelemahan untuk mobil ini, memang dikendarai itu tidak senyaman sedan tentunya, karena ini Jeep dan agak sedikit goyang. Tapi buat teman-teman yang penikmat Jeep, ya, saya rasa ini suatu hal yang mengasihkan. Dan mobil ini kita tawarkan dengan harga 48 juta nego. Jadi buat teman-teman yang minat sama unit ini, bisa langsung hubungi nomor admin yang kita cantumkan di deskripsi. Itu aja kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.